Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi seperti biasa dalam video kali ini gue tuh mau bahas novel yang belum ada animenya, tapi udah diadaptasi menjadi sebuah manga. Ya, jadi judul yang mau gue bahas ini adalah Death Mage. Seperti biasa nih ya, di video kali ini gue tuh bakal merangkum web novel dari chapter 120 sampai chapter 123. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah lanjutan dari manganya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian tuh dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari seorang anggota Egg Guidance bernama Baba Yaga. Baba saat ini membunuh seseorang dengan nama Odin. Odin ini punya kemampuan untuk melihat masa depan beberapa detik. Tapi pada akhirnya Odin dibunuh sama Baba dengan cara dibakar habis. Di sisi lain, saat ini para Braver yang dipimpin sama Amemiya, akhirnya mereka semua tiba di markas bawah tanah, lebih tepatnya markas Egg Guidance. Nah, di sini ada kekesalan karena ternyata pasukan negara atau pasukan khusus ternyata mereka tuh nggak menunggu para Braver dan mereka tuh malah bertindak sendiri sesukanya. Di sini Tendo pun akhirnya menggunakan kekuatannya dan dia mencoba untuk melihat apa yang terjadi di dalam markas musuh. Tendo di sini tentunya terkejut karena ternyata banyak korban berjatuhan. Tendo juga tentunya ngasih tahu tentang monster-monster yang ada di markas musuh. Pada intinya situasi di dalam markas dikasih tahu sama Tendo kepada anggota Bravers lainnya. Di sini melihat semua situasi yang terjadi, Amemiya pun akhirnya di sini tuh ngasih perintah untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa. Jadi Amemiya tuh di sini nggak memerintahkan menangkap musuh, tapi prioritas mereka adalah menyelamatkan orang yang bisa diselamatkan. Di sisi lain, saat ini Asagi melihat Valkyrie yang telah berubah menjadi zombie. Asagi di sini tuh merasa miris karena orang yang menyandang nama Valkyrie malah berakhir menjadi zombie. Asagi di sini dengan gegabah dia pun akhirnya mendekat ke arah Valkyrie dan tentunya dengan kekuatannya Asagi pun menembak Valkyrie hingga jatuh. Ya, tindakan Asagi yang gegabah dan mendekat ke arah zombie adalah tindakan yang kurang tepat. Makanya sekarang Asagi ditegur sama teman-temannya untuk gak melakukan hal yang gegabah. Asagi sekarang meminta Akaki untuk membakar mayat-mayat zombie yang ada. Di sisi lain, saat ini para Braver dihebohkan dengan penyerangan yang telah dilakuin sama anggota Egg Guidance yang bernama Ghost. Ghost ini punya kekuatan menghilang tak terlihat. Karena hal itulah sekarang Ghost bisa dengan mudah memenggal kepala dari Tendo. Tendo dibunuh karena Tendo punya kekuatan yang merepotkan yang bisa mengetahui sebuah lokasi dari jauh. Ya, tentunya Ghost juga di sini tuh langsung dihabisi oleh para Bravers. Di sini walaupun mati, Ghost tetap tersenyum karena seenggaknya dia udah berhasil membunuh Tendo. Nah, sejak kematian dari Tendo, para Bravers di sini tuh paham kalau anggota organisasi Egg Guidance ini adalah orang-orang yang siap mati. Karena hal itulah para Bravers sekarang tuh jadi merasa kalau mereka tuh nggak bisa menangkap anggota organisasi hidup-hidup. Karena bisa dibilang anggota Egg Guidance sangat rela untuk mati demi membunuh satu Bravers. Jadi ya bisa dibilang organisasi Egg Guidance itu sama aja dengan teroris lainnya yang suka menebar ancaman dan gak peduli sama nyawanya sendiri. Di sisi lain, saat ini keberadaan Baba saat ini tuh diketahui sama Asagi dan juga kelompoknya. Nah, di sini Iwao pakai kekuatannya untuk meningkatkan gravitasi di area sekitar Baba, sehingga saat ini Baba kesulitan kabur. Baba sekarang ditembaki dengan banyak tembakan dan dia terluka sangat parah.
Baba di sini tentunya menyerah dan dia tuh memohon ampunan. Asagi tentunya di sini tuh nggak percaya, tapi di sini Asagi tuh ragu karena kalau misalkan dia membunuh Baba yang udah menyerah dan gak mau melawan, takutnya nanti masyarakat tahu dan itu udah jelas bakal membuat image para Braver menjadi rusak. Nah, setelah dipikirkan dengan segala tingkat kewaspadaannya, Asagi pun akhirnya mutusin untuk gak bunuh Baba dan akhirnya menangkap Baba. Asagi sekarang ngobrol berdua dengan Baba, sedangkan teman-temannya saat ini pergi duluan. Nah, Asagi di sini tuh tentunya nanyain tentang motivasi organisasi Egg Guidance yang rela untuk mati. Baba di sini tuh cuma ngasih tahu kalau semua yang terjadi karena ulah para ilmuwan yang telah menjadikan mereka sebagai subjek penelitian, sehingga mereka tuh sekarang seperti undead yang gak memiliki emosi. Makanya anggota Egg Guidance tuh semuanya tuh saat ini berani mati. Asagi yang mendengar semua cerita tentunya dia tuh sangat terkejut ketika mengetahui penderitaan organisasi Egg Guidance. Baba di sini tuh ceritain alasan para subjek ilmuwan yang selamat membentuk sebuah organisasi. Itu semua tujuannya karena banyak orang di dunia ini yang saat ini tuh mengincar subjek ilmuwan yang telah meneliti sihir kematian. Jadi bisa dibilang mereka tuh sekarang diincar sama dunia. Karena subjek ilmuwan yang selamat diincar, makanya mau gak mau mereka tuh harus membentuk sebuah organisasi demi bertahan hidup. Asagi di sini tuh hanya terdiam. Baba juga di sini tuh terlihat tersenyum. Baba ngasih tahu kalau dari awal dia tuh sengaja mengulur waktu. Ya, Baba saat ini tuh meledakkan dirinya sendiri dan itu membunuh Asagi yang terbakar tanpa meninggalkan tulang. Di sisi lain saat ini kelompok Amemiya dihadang sama barikade yang udah dibuat sama anggota Egg Guidance yang bernama RS Kigal. Amemiya berpikir tentang apa yang harus dilakuin. Nah, ketika lagi mikir, mereka pun akhirnya menyadari tentang kematiannya Asagi. Di sini ada sedikit keributan emosi dan ada saling menyalahkan karena membiarkan Asagi sendirian dengan Baba. Amemiya di sini pun akhirnya menenangkan keributan, tapi Akaki di sini tuh udah terlanjur emosi dan dia tuh akhirnya melepaskan api prit ke arah barikade. Barikade hancur dan RS Kigal juga saat ini tuh menjerit kesakitan. Akaki di sini tuh terlihat sangat bangga karena dia tuh bisa mengalahkan musuh dengan mudah. Tapi nggak lama tubuh Akaki ini hangus terbakar dan akhirnya Akaki mati terbakar. Para Bravers tentunya terkejut. Hijiri di sini menganalisa situasi yang terjadi. Ya, ternyata RS Kigal ini punya kekuatan yang membagikan luka-luka yang dimilikinya kepada musuh yang menyerangnya. Jadi ya keduanya bakal sama-sama terluka dan mati. Amemiya di sini tuh terlihat merenung karena lagi-lagi kehilangan anggotanya. Tapi walaupun merasa sedih, Amemiya tetap mau melanjutkan perjuangannya untuk menghentikan kelompok Egg Guidance. Singkatnya, kelompok Amemiya sekarang tuh akhirnya sampai di tempat memimpin kelompok Egg Guidance, yaitu Pluto. Ketika masuk ruangan, Amemiya tuh dikejutkan kalau Pluto duduk di kursi dengan dipenuhi banyak darah. Di depan Pluto ada Enma yang terlihat tangannya juga dipenuhi banyak darah. Ya, jadi Pluto ini dipukuli sama Enma. Pluto di sini tuh meminta tolong kepada Amemiya. Amemiya juga di sini tuh melihat ada perdebatan antara Pluto dan Enma. Sampai akhirnya di sini Enma tuh mengarahkan pistolnya kepada Pluto. Nah, sebelum Enma menembak Pluto, di sini Hijiri tanpa basa-basi pakai sihir tanah untuk menciptakan paku tajam. Dan paku itu ditembakkan ke arah dahi dari Enma. Enma pun akhirnya terjatuh karena dibunuh. Kelompok Amemiya di sini tuh mencoba menyelamatkan Pluto. Jadi di sini yang mendekat adalah Narumi. Dan Narumi di sini pun akhirnya menyembuhkan Pluto dari luka-lukanya. Nah, di sini terlihat kalau Pluto tersenyum. Pluto di sini mau menyerap Narumi dengan kekuatan kematiannya. Narumi di sini tuh terlihat menjadi pucat karena kehidupannya mulai terserat. Tentunya di sini Amemiya berjuang mau menyelamatkan istrinya. Pluto masih terus menyerap kehidupannya Narumi. Tapi nggak lama, Pluto menyadari ada kehidupan lain di tubuhnya Narumi. Ya, Narumi saat ini hamil.
Ketika tahu Narumi hamil, Pluto pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Narumi. Di saat bersamaan ketika Pluto udah membatalkan kekuatannya, tangan Pluto di sini pun akhirnya dipotong sama Amemiya dan Pluto di sini meringis kesakitan. Pluto di sini pun akhirnya diserang sama berbagai serangan sampai akhirnya dia tuh nggak sadarkan diri. Nah, ketika Pluto sedikit sadar dari pingsannya, dengan gemetaran Narumi itu di sini nanyain alasan kenapa Pluto nggak jadi membunuhnya. Pluto di sini yang udah terluka parah, dia tuh nyoba ngomong dan dia ngasih tahu kalau organisasi itu nggak bisa membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Singkat cerita, Pluto pun akhirnya mati. Ya, dengan kematian Pluto ini, sekarang kelompok Egg Guidance udah musnah. Semua anggotanya telah mati. Ketika Pluto mati, Amemiya tuh di sini ada rasa sedikit sedih. Ya, jadi Amemiya tuh sebisa mungkin tadinya mau menangkap kelompok Egg Guidance. Amemiya tuh nggak mau memusnahkan mereka. Ya, jadi Amemiya tuh merasa bersalah atas kematian Vandaru di tempat penelitian. Amemiya saat itu nggak tahu kalau Vandaru adalah reinkarnator dan akhirnya terjadilah pembunuhan terhadap Vandaru. Karena penyesalan itu, Amemiya tuh mau menyelamatkan kelompok Egg Guidance yang merupakan kelompok orang-orang subjek penelitian yang dulu pernah diselamatkan Vandaru. Jadi Amemiya tuh nggak mau membunuh kelompok Egg Guidance. Tapi ternyata pada akhirnya nggak ada satupun yang bisa diselamatkan Amemiya. Dan sekarang tuh nggak ada satupun anggota Egg Guidance yang tersisa. Pada akhirnya di sini Amemiya pun memutuskan untuk membakar habis tubuh Pluto dan Enma. Tujuannya supaya negara-negara tuh nggak ada yang memanfaatkan tubuh dari para anggota Egg Guidance. Nah, tapi sayangnya ternyata hal itu dicegah sama kelompoknya Murakami. Kelompok Murakami di sini tuh nunjukin dokumen kalau mereka tuh adalah utusan dari negara federal. Jadi para Braver di sini tuh nggak boleh merusak tubuh Pluto atau Enma. Amemiya di sini tuh tentunya terlihat kesal. Amemiya tuh nggak bisa melakukan apapun karena kalau memaksa memusnahkan mayat dari Pluto dan Enma, maka dia tuh bakal segera ditangkap negara. Karena hal itulah sekarang Amemiya kesal karena nggak bisa melakukan apapun. Nah, sebelum pergi, Amemiya di sini tuh nanyain soal insiden bom yang pada akhirnya membunuh Aran dan Hizumi. Amemiya di sini curiga kalau Murakami adalah dalangnya. Di sini tentunya Murakami nggak ngaku dan dia tuh melimpahkan semua kesalahan kepada kelompok Egg Guidance. Di sini karena Amemiya nggak punya bukti kuat, dia tuh hanya bisa terdiam. Amemiya pun saat ini mutusin pergi dengan ekspresi frustasi karena lagi-lagi rencananya dihalangi dan gagal. Saat ini kelompok Murakami membawa mayat-mayat anggota organisasi Egg Guidance ke tempat laboratorium negara federal. Ya, tentunya di sana juga meneliti tentang sihir atribut kematian. Kelompok Murakami sekarang tuh ada di ruang tunggu laboratorium. Dog sama Melissa di sini tuh merasa miris karena negara tuh terus melakukan penelitian yang gak manusiawi dengan dalih demi kebaikan umat manusia. Nah, tiba-tiba saat ini tuh masuk Hijiri ke ruang kelompok Murakami. Ya, jadi Hijiri ini adalah otak dibalik segala pengkhianatannya Murakami. Ya, bisa dibilang semuanya tuh direncanain sama Hijiri. Hijiri diketahui ternyata adalah pemimpin dari agensi intelijen. Nah, Hijiri di sini juga mengkritik tentang kinerja kelompoknya Murakami. Semua rencana tuh bisa dibilang nyaris gagal, tapi untungnya pada akhirnya berhasil. Dog di sini terlihat kesal. Dog juga di sini tuh protes karena Hijiri tuh nggak membantu mereka dalam menjalankan rencana. Hijiri cuma diam padahal Hijiri juga ada di lokasi kejadian. Tapi Hijiri nggak pernah membantu kelompok Murakami. Hijiri itu hanya diam dan mengikuti para Bravers. Hijiri di sini tersenyum dan dia tuh tiba-tiba berubah jadi Mari. Ya, jadi Hijiri yang ada di depan mereka dan Hijiri yang selama ini mengikuti para Bravers adalah Mari. Mari ini menggunakan kekuatannya untuk menyamar menjadi Hijiri. Nah, jadi Mari ini udah dimanipulasi sama kekuatannya Hijiri. Ya, jadi Mari menyamar menjadi Hijiri. Memang itu semua karena perintah dari Hijiri yang saat ini entah di mana. Jadi ya bisa dibilang semua rencana yang terjadi itu karena ulah Hijiri.
Hijiri jugalah yang memasukkan kematian Mari dalam ledakan bom. Padahal yang mati bukan Mari. Tubuh Mari digantikan sama tubuh orang lain, sedangkan Mari dimanipulasi sama Hijiri dan akhirnya menyamar menjadi Hijiri. Ya, para reinkarnator tuh taunya kalau Mari udah mati. Padahal sampai saat ini Mari masih hidup. Dan Mari menyamar menjadi Hijiri karena diperintah sama Hijiri. Saat ini gak lama kelompok Murakami dipanggil sama orang laboratorium. Hijiri pun di sini langsung menyamar menjadi karyawan dan dia pergi meninggalkan kelompoknya Murakami. Sedangkan kelompok Murakami sekarang tuh dibawa ke suatu tempat di laboratorium. Nah, di sana mereka tuh menyaksikan mayat Pluto yang mau dibedah. Murakami saat ini menjadi gelisah. Murakami punya feeling kalau Hijiri ini menyembunyikan sesuatu dan kemungkinan bakal mengkhianati mereka. Nah, ketika para peneliti mulai membedah tubuh Pluto, tiba-tiba asap hitam keluar dari tubuh Pluto. Dan asap hitam itu mulai menghisap apapun yang ada. Ya, jadi asap hitam yang keluar dari tubuh Pluto adalah sihir atribut kematian yang telah dikumpulkan sama Pluto selama 10 tahun terakhir. Kelompok Murakami pun di sini terpaksa menyerang para ilmuwan yang ada di laboratorium. Mereka harus segera pergi karena kalau enggak mereka tuh bakal mati karena sihir atribut kematian. Ya, terlihat sekarang asap hitam mulai menyebar di laboratorium. Manusia yang terkena asap hitam dalam sekejap langsung berubah menjadi mumi. Kelompok Murakami di sini tuh berjuang untuk bertahan hidup dan kabur. Dalam perjalanannya mereka tuh harus kehilangan Doc dan Melissa yang langsung menjadi mumi ketika mereka terkena asap. Murakami dan Kanako juga sebenarnya terkena asap hitam, tapi di sini Murakami menggunakan kekuatannya untuk menunda efek dari asap hitam, sehingga Murakami sama Kanako saat ini tuh masih bisa bertahan. Tapi ya lagi-lagi usaha mereka tuh sia-sia. Pada akhirnya mereka putus asa dan cuma bisa mengutuk Hijiri. Ya, mereka pun akhirnya mati menjadi mumi. Asap hitam terus menyebar di sekitar laboratorium dan itu membuat negara federal tuh bertindak karena itu adalah kondisi darurat. Singkatnya sekarang para Braver dipanggil untuk mengatasi asap atribut kematian. Nah, di sini dengan saran dari Hijiri, asap hitam pun akhirnya dihilangkan. Yang tentunya dihilangkan dengan menggunakan kekuatannya Amemiya. Tapi itu semua atas saran dari Hijiri. Di sisi lain saat ini Hijiri lagi berkumpul dengan kelompoknya. Tapi di sini Hijiri terlihat gelisah. Ya, sejauh ini Hijiri itu udah menyingkirkan orang-orang berbahaya untuk kelompoknya. Tapi sekarang tuh tersisa satu masalah yaitu Amemiya. Tadinya Hijiri ini punya rencana untuk manfaatin Amemiya. Caranya tuh dengan membunuh istrinya yaitu Narumi. Nah, cuma masalahnya Hijiri ini gagal memastikan kematian Narumi. Hijiri tuh gak menyangka kalau Pluto tuh gak jadi bunuh Narumi hanya karena Narumi saat ini lagi hamil. Tapi ya walaupun gitu untuk sekarang seenggaknya Hijiri tuh bakal merayakan kemenangan. Hijiri juga di sini tuh mempertegas kepada kelompoknya kalau kelompoknya tuh saat ini harus bisa menguasai sihir atribut kematian. Karena dengan gitu kelompoknya tuh bakal menjadi semakin kuat. Pidato Hijiri ini disambut meriah sama kelompoknya. Ya, jadi Hijiri ini percaya kalau dia bisa menguasai sihir atribut kematian, maka dia tuh bakal menjadi manusia yang sangat kuat atau bahkan mungkin menjadi dewa. Makanya Hijiri itu saat ini sangat berambisi untuk menggapai sihir atribut kematian apapun yang terjadi. Oke, sekarang ada adegan di mana Dewa Origin tuh saat ini bergerak untuk membawa roh-roh anggota Egg Guidance kepada Dewa Zuruan. Ya, Zuruan ini adalah salah satu dewa yang ada di Lambda. Dewa Origin sekarang tuh bekerja sama dengan Zuruan. Ya, jadi harusnya jiwa-jiwa yang mati itu diserahkan kepada Roadcore. Tapi Dewa Origin ini kesal sama Roadcore karena Roadcore tuh tanpa pemberitahuan malah mereinkarnasi 100 orang ke dunia Origin. Karena perilaku Roadcore itulah Dewa Origin tuh saat ini sangat kesal. Dan pada akhirnya dia tuh bekerja sama dengan Zuruan dan dia memberikan Zuruan roh para anggota Egg Guidance.
Ya, jadi Zuruan ini memang meminta jiwa dari para anggota Egg Guidance, dan dia tuh mau ngasih jiwa-jiwa itu kepada wadah yang telah diciptakan Vandaru. Ya, jadi wadah yang diciptain Vandaru itu adalah gumpalan daging, hasil eksperimennya yang ditunjukkan untuk kebangkitan Darcia. Tapi sayangnya itu adalah sebuah kegagalan. Jadi sekarang di Talosem tuh ada gumpalan daging itu. Nah, Zuruan tahu kalau gumpalan daging itu bisa dimasukin roh sebagai wadah reinkarnasi. Karena hal itulah Zuruan tuh sekarang mau masukin roh kepada wadah itu. Zuruan tuh mau ngasih hadiah kepada Vandaru. Dan secara nggak langsung Zuruan tuh mau ngasih tahu juga kalau dewa tuh ada di pihak Vandaru. Ya, tentunya saat ini juga Rodkor bertindak dan dia mau mengambil kembali jiwa-jiwa miliknya. Tapi sayangnya di sini Rodkor tuh dihentikan sama Dewa Zuruan dan juga Dewa Rickland. Kan hal itulah sekarang jiwa-jiwa tersebut telah menciptakan reinkarnasi yang baru. Rodkor saat ini sangat kesal. Dia tuh gak menyangka kalau ternyata ada dewa-dewa asli Lambda yang saat ini memihak kepada Vandaru. Di sisi lain saat ini Vandaru tuh heran karena gumpalan daging yang dia buat sekarang tuh bergerak jadi aneh. Vandaru saat ini gak mengerti apa yang terjadi. Dia tuh gak ngerti kenapa gumpalan daging tuh sekarang bergerak dengan aneh. Setelah diselidiki, Vandaru tentunya tahu kalau sekarang tuh gumpalan daging itu memiliki roh. Vandaru di sini tuh semakin bingung karena gumpalan daging itu terlihat seperti memiliki rasa emosional kepada Vandaru. Gumpalan daging itu terlihat sangat senang ketika melihat Vandaru. Oh ya, jadi roh-roh kelompok Egg Guidance ini dijadiin satu sama Zuruan dan semuanya tuh dimasukin kepada gumpalan daging milik Vandaru. Jadi bisa dibilang semua anggota kelompok tuh dijadiin satu dan dimasukkan kepada gumpalan daging Vandaru. Nah, roh dari kelompok Egg Guidance ini tentunya sangat senang ketika bertemu Vandaru karena di dunia origin Vandaru tuh adalah penyelamat mereka. Makanya ketika reinkarnasi, roh-roh dari kelompok Egg Guidance ini sangat senang ketika bisa bertemu lagi dengan Vandaru. Ya, sayangnya Vandaru sampai sekarang tuh masih belum tahu tentang roh siapa yang telah menghuni gumpalan daging miliknya. Oh ya, salah satu roh yang dimasukin ke dalam gumpalan daging tuh ada satu roh reinkarnator yang bernama Hitomi. Hitomi ini ikut dengan anggota Egg Guidance dan rohnya tuh ikut ke bawah. Jadi kekuatan Hitomi adalah kekuatan yang bisa memprediksi masa depan. Di sisi lain saat ini Rodkor tuh masih kebingungan kenapa ada dewa-dewa yang memihak kepada Vandaru. Rodkor di sini curiga alasan dewa origin bekerja sama dengan dewa Zuruan tujuannya tuh untuk diajari cara membuat sistem transmigrasi roh seperti yang dimiliki sama Dewi Vida. Rodkor sekarang tuh menjadi takut kalau misalkan nanti dunia origin punya sistem transmigrasi roh sendiri sama halnya seperti Dewi Vida. Dan kalau itu terjadi tentunya Rodkor tuh bakal melemah karena dia tuh nggak punya banyak roh di dalam sistemnya. Rodkor sekarang tuh udah bertekad kalau dia tuh harus segera membunuh Vandaru supaya kemungkinan buruk tuh nggak bakal terjadi. Saat ini Rodkor ada di hadapan roh-roh dari para reinkarnator yang telah mati di dunia origin. Rodkor jelasin tentang beberapa hal reinkarnasi ke Lambda. Di sini tentunya ada protes keras dari kelompok Murakami. Rodkor bertindak seenaknya tanpa pemberitahuan di awal. Bagi kelompok Murakami, kalau Rodkor di awal ngasih tahu tentang reinkarnasi ke Lambda, maka kelompoknya tuh nggak bakal bertindak gegabah di dunia origin. Ya, di sini beberapa roh juga setuju dengan kelompoknya Murakami. Kalau misalkan dikasih tahu bahwa origin hanyalah tempat belajar, mereka tuh pasti bakal memanfaatkan hal itu. Tapi ya karena nggak dikasih tahu, makanya para reinkarnator sekarang tuh bertindak gegabah. Nah, di sini karena ada protes yang sangat keras, Rodkor di sini tuh jadi merasa kalau dia tuh telah melakukan kesalahan lagi karena nggak ngasih tahu orang-orang dari awal tentang reinkarnasi ke Lambda. Rodkor di sini tuh ngerasa kalau dia tuh sekarang harus segera memberitahu reinkarnator yang tersisa di origin. Tapi ya tentunya Rodkor dikasih tahu sama para roh bahwa sekarang udah terlambat. Justru kalau Rodkor ngasih tahu sekarang yang ada malah terjadi kekacauan di antara para reinkarnator di origin. Di sini dijelasin juga tentang Vandaru yang merupakan salah satu reinkarnator seperti yang lainnya.
Ketika mendengar itu, roh dari para reinkarnator saat ini tuh terkejut karena ternyata Vandaru adalah subjek eksperimen yang ada di Origin, dan Vandaru adalah reinkarnator yang sama seperti mereka. Ya, jadi para reinkarnator tuh nggak tahu kalau Vandaru adalah reinkarnator. Yang tahu tuh cuma beberapa orang karena analisis dari mereka sendiri. Contohnya yang tahu tuh adalah Hijiri dan Amemiya. Para roh reinkarnator di sini tentunya syok ketika mengetahui kalau Vandaru adalah reinkarnator. Jadi di sini tuh ada yang diliputi rasa bersalah karena udah membunuh Vandaru, ada juga yang diliputi rasa ketakutan kalau misalkan Vandaru bakal balas dendam kepada para reinkarnator. Aran di sini ngasih tahu kalau Vandaru tuh nggak bakal balas dendam. Aran jelasin selama orang-orang nggak membuat masalah dengan Vandaru, maka Vandaru nggak bakal melakukan pembunuhan. Ya, tapi omongan Aran ini nggak terlalu menenangkan orang-orang. Para roh reinkarnator tuh masih diliputi kekhawatiran. Ditambah lagi sekarang Vandaru tuh memiliki Hitomi di sisinya, dan itu tentunya bakal membuat Vandaru menjadi semakin berbahaya. Diskusi dan perdebatan antara para roh reinkarnator saat ini tuh masih terus terjadi. Rodcore pun di sini ngasih dua pilihan untuk para reinkarnator yang bakal reinkarnasi ke Lambda. Pilihan pertama adalah membunuh Vandaru, dan tentunya bakal ada hadiahnya, dan Rodcore tuh bakal mengabulkan keinginan orang-orang yang mau membunuh Vandaru. Nah, untuk pilihan keduanya, Rodcore tuh gak masalah kalau orang-orang gak mau membunuh Vandaru, tapi tentunya para reinkarnator tuh harus memajukan dunia Lambda. Jadi ya mau membunuh atau nggak membunuh Vandaru, semuanya tuh adalah pilihan. Tapi pada intinya para reinkarnator tuh harus tetap untuk memajukan dunia Lambda. Di sisi lain saat ini, Luciliano saat ini tuh terlihat terkagum-kagum ketika melihat gumpalan daging bisa hidup. Luciliano sekarang menjadi semakin mengagumi Vandaru karena Vandaru ini bisa menciptakan kehidupan dari sebuah ketiadaan. Oh ya, gumpalan daging itu sekarang tuh udah dikasih nama dan namanya adalah Legion. Orang-orang selain Luciliano juga di sini tuh heran karena ada makhluk aneh seperti Legion yang saat ini tuh ada di negara Talosian. Di sini Vandaru pun akhirnya mendengarkan informasi-informasi dari Legion. Dan Vandaru sekarang mendapatkan info tentang banyaknya reinkarnator yang bakal reinkarnasi ke Lambda. Dan kemungkinan mereka tuh bakal menjadi musuhnya Vandaru. Nah, karena mendapatkan info itu, sekarang Vandaru dan yang lainnya pun akhirnya diskusi untuk menghadapi ancaman yang kemungkinan bakal menyerang Vandaru. Vandaru tuh sekarang mendapatkan banyak informasi dari Legion, terutama tentang kondisi di dunia Origin. Vandaru juga di sini tuh mendapatkan info tentang kekuatan para reinkarnator dari Legion. Diskusi di sini masih terus berlangsung. Sebenarnya, kalau satu-satu menghadapi reinkarnator, kemungkinan pihak Vandaru bisa menang sangat tinggi. Nah, cuma masalahnya kalau misalkan semua reinkarnator tuh kerjasama, hal itu tentunya bakal menyulitkan Vandaru, dan tentunya bakal menjadi ancaman untuk Vandaru dan yang lainnya. Legion juga di sini tuh nunjukin penyesalannya karena bisa dibilang para reinkarnator sekarang ke dunia Lambda itu semua karena mereka tuh dibunuh oleh Legion alias kelompok Egg Guidance. Ya, tapi walaupun gitu Vandaru di sini ngasih tahu kalau kemungkinan para reinkarnator tuh bisa aja nggak bersatu seperti halnya di dunia Origin. Setelah melalui banyak diskusi, Vandaru sekarang mutusin untuk menyebarkan informasi-informasi yang didapat dari Legion kepada seluruh rakyat Talosian. Ya, Vandaru bakal menyebarkannya lewat media yang baru dia buat, yaitu Eclipse King Post. Jadi ya, medianya tuh sejenis koran yang disebarkan ke berbagai penjuru Talosian. Gak lama saat ini Chizare datang dan dia tuh ngasih info tentang keanehan yang kemungkinan berkaitan dengan Noble Orcs Empire. Ya, saat ini Vandaru tuh harus lebih fokus kepada Noble Orcs Empire terlebih dahulu sebelum fokus kepada para reinkarnator. Vandaru pun di sini akhirnya ngasih perintah ke para bawahannya untuk segera menyelidiki tentang Noble Orcs Empire. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Ma'arif, Rev, Dino Bagus, Sasuga, Kuasama, Raka Putra Utama, Sukasa, HS, Riantan, Fernando Chandra,
Nael, Ragil Belhaki, Mio-chan, Charin Senju, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.